Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Mega Puspita dari kelas 6PA 1B25 dengan NIM 6PA207267. Dengan adanya video ini, yaitu untuk memenuhi tugas dasar manajemen yang diberikan. Dalam video ini saya akan membahas tentang UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian UMKM. Apa sih teman-teman UMKM itu? Secara garis besar, UMKM memiliki pengertian yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha. UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Selain dari penjelasan di atas, UMKM juga ada pengertian menurut para ahli loh. Untuk menambah wawasan kita, yang pertama adalah menurut Rujito. Menurut Rujito, UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebagai melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Yang kedua, menurut Adi M. Kuartono, UMKM ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Selain itu, UMKM juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki omset penjualan tahunan paling banyak yaitu 1 miliar. Dan milik warga negara Indonesia. Yang ketiga ada Ina Primiana. Menurut Ina Primiana, UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pembangunan berbagai sektor dan potensi. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM atau usaha mikro kecil menengah, yaitu usaha milik perorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh undang-undang. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha. Dalam UMKM, jenis-jenis usaha dibagi menjadi beberapa menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya ada peran dan fungsi UMKM bagi kondisi ekonomi. Yang pertama ada membuka lapangan pekerjaan. Peluang pekerjaan baru pasti akan terbuka bagi masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM biasanya memiliki syarat lapangan kerja yang ringan dan dapat dilamar oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah maupun tanpa kualifikasi yang spesifik. Karenanya, usaha ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus meninggalkan kegiatan harian yang tidak dapat ditinggalkan, seperti ibu rumah tangga dapat turut bergabung pada komunitas bisnis mikro maupun kecil dan menjadi pengrajin maupun bekerja di bidang kuliner. Dua, ada mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata. UMKM yang maju menjadi salah satu cara bagi suatu negara untuk bisa mewujudkan kondisi perekonomian yang merata. Bahkan melalui usaha ini, kondisi ekonomi di kota kecil maupun pedesaan juga ikut terdorong dan bertumbuh. Yang ketiga ada meningkatkan devisa negara. Devisa merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kondisi ekonomi sebuah negara. Jika dinilai tinggi, bisa dibilang negara tersebut memiliki kondisi perekonomian yang maju dan dianggap sebagai bangsa yang kaya. Nah, dengan meningkatkan kehadiran UMKM dan pengelolanya dengan baik, secara tidak langsung negara juga turut menumbuhkan devisa. Contoh paling mudah adalah UMKM yang terpadu mampu memproduksi barang berkualitas hingga menaik perhatian konsumen luar negeri.
saat sering melakukan aktivitas ekspor barang ke konsumen asing, negara akan menerima pemasukan tambahan. Terlebih, di fase ini aktivasi jual beli internasional dapat dengan mudah dilakukan melalui internet atau secara online. Yang keempat, ada memacu ekonomi di situasi kritis. UMKM sudah terbukti mampu membangkitkan ekonomi di saat negara mengalami situasi yang kritis. Pada tahun 1997, krisis moneter yang terjadi di Indonesia berhasil diatasi berkat sektor UMKM yang terus berkembang. Alhasil, meski sedang diterpa isu krisis moneter, masyarakat Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan primernya dengan lebih mudah. Hal serupa juga kembali terjadi di saat pandemi COVID-19. Saat adanya anjuran untuk tidak beraktivitas di luar rumah, UMKM beradaptasi dengan menawarkan barang dagangan secara online dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kondisi ekonomi akan tetap berjalan dan lambat laun akan bangkit kembali. Kelima, ada memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. Dijalankan oleh masyarakat kecil sendiri, bisnis ini pada umumnya lebih memahami kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Barang yang diproduksi dan diinovasikan pun sering secara akurat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga pasti mendapatkan bahan baku produk dari lingkungan sekitar dan produsen lokal. Hal ini tentu dapat menjanjikan keuntungan tambahan bagi masyarakat sekitar yang akan menjadi konsumen dan meningkatkan perputaran ekonomi yang lebih pesat. Selanjutnya kita akan membahas tentang undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. UMKM sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan ada regulasi yang menjadi pelindung. Regulasi yang dimaksud yaitu 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. Regulasi ini menjelaskan tentang hukum izin usaha, yang mana pihak pengusaha harus memiliki surat izin usaha sebagai bukti pengesahan dan legalitas dari pemerintah. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh kalangan UMKM, yang mana untuk nominal pajak didasarkan atas penghasilan dari usaha yang diterima melalui peredaran bruto tertentu. Ada Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017, yang mana dengan regulasi ini akan terjadi peningkatan dan perluasan layanan bank terhadap pengusaha. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. Undang-undang ini terkait dengan kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha, yang mana dengannya pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan informasi-informasi data yang berisi para pelaku usaha mikro. Artinya, dengan regulasi ini, pemerintah juga berkewajiban dalam menciptakan perkembangan UMKM yang lebih baik lagi, serta menjalin kemitraan dengan aspek evaluasi dan pemantauan usaha. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Indonesia. Yang pertama, ada pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemampuan UMKM disejalankan dengan perkembangan teknologi yang semakin kian berkembang. Hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu kesuksesan bisnis adalah penunjang teknologi yang baik dan tepat sasaran. Pada tahun 2017, 8 juta unit usaha mikro kecil dan menengah yang sudah go digital. Angka ini diharapkan terus bertambah demi keberlangsungannya dan kemajuan bisnis di Indonesia. Kedua, ada menurunnya tarif PPh final. Menurunnya tarif PPh akan berdampak baik bagi para pemilik bisnis usaha mikro menengah atau UMKM, yaitu untuk mempermudah pembisnis menjalankan kewajiban perpajakan pada negara. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk perkembangan usaha serta investasi karena adanya keringanan yang penurunan tarif pajak bagi pelaku UMKM.
Bisa disimpulkan bahwa UMKM artinya memiliki peran yang penting bagi perekonomian negara. Selain itu, karena bersifat fleksibel, bisnis ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memiliki penghasilan sampingan, bahkan di situasi yang sulit meskipun. Jadi, baik pelaku konsumen, negara masing-masing mampu meraih keuntungan dari sektor UMKM jika dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah cara agar UMKM berekspansi secara global. Yang pertama, ada rencana bisnis secara menyeluruh. Kunci keberhasilan dalam bidang bisnis apapun adalah memiliki rencana tertulis yang jelas. Ini adalah langkah yang dilewati beberapa UMKM karena memakan waktu dan menantang ketika dilakukan dengan baik. Pada akhirnya, upaya yang dilakukan untuk merencanakan ekspansi akan membuahkan hasil. Ini juga akan menghindari dari tindakan ekspansi yang tidak direncanakan dan berakhir pada kegagalan. Yang kedua, ada sumber keuangan. Segala bentuk ekspansi akan membutuhkan pembiayaan. Selain sumber keuangan yang ada, pertimbangan untuk menghubungi perusahaan investasi dan lembaga pemerintah yang mungkin memiliki anggaran untuk membantu pengembangan UMKM seperti KUR yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk membantu usaha kecil menengah. Yang ketiga, ada bangunan keahlian. Seperti halnya setiap bisnis, karyawan adalah kunci kesuksesan. Diperlukan keahlian untuk menumbuhkan UMKM secara global. Tergantung pada perusahaan, mungkin melibatkan pemasok sumber daya, produsen, atau supplier, yang membuat bisnis memiliki peluang untuk mendapat perkembangan. Jika tidak ada pengetahuan yang ada tentang bidang ini, ada baiknya pekerjakan ahli sehingga bisnis menghindari kesalahan dalam pemilihan pasar. Sebagian besar contoh usaha yang termasuk dalam kategori UMKM tidak terlalu banyak, yaitu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada usaha kuliner. Kuliner merupakan contoh usaha yang bergerak dalam perniagaan segala macam makanan dan minuman. Ini sebuah usaha yang juga dikategorikan sebagai satu bagian dari jenis UMKM, karena karakter niaga biasanya masih berupa usaha mikro kecil. Yang kedua, ada usaha fashion. Contoh usaha UMKM yang kedua adalah usaha fashion atau yang bergerak dalam bidang jual beli pakaian. Tidak dipungkiri, bisnis ini juga memiliki progresif yang cukup bagus. Apalagi pakaian menjadi kebutuhan pokok manusia yang juga harus tersedia. Usaha ini masuk dalam kategori jenis UMKM karena sejatinya masih belum banyak yang membangun usahanya dengan sistem perniagaan tinggi. Sekalipun mereka tidak juga membangun bisnis dalam bentuk usaha kecil atau mikro, karena sebagian besar usaha fashion ini biasanya bergerak dalam bentuk usaha menengah. Yang ketiga adalah usaha agribisnis. Contoh usaha yang tergolong ke dalam UMKM yang ketiga adalah usaha agribisnis. Ini merupakan suatu bisnis atau satu usaha yang ada hubungannya dengan penyediaan alat pertanian. Misal usaha menjual pupuk, bibit tanaman, zat pestisida, dan sejenisnya. Biasanya usaha ini terdapat di daerah pedesaan, mengacu pada modal yang minim dan progres usaha yang tidak menentu. Tentunya bisnis ini masih layak dijadikan sebagai jenis usaha UMKM. Sekian video penjelasan mengenai UMKM ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan next videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.